bercerita mengenai pertobatan Paulus yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9a. Nah, di sini kakak akan bertanya nih pada adik-adik semua, siapa yang di sini pernah mendengar cerita mengenai Bapak Paulus? Nah, pada waktu itu sebelum Bapak Paulus dipanggil oleh orang-orang percaya bernama Paulus, dia dulunya itu bernama Saulus. Nah, Saulus ini adalah seorang Farisi yang taat pada hukum Taurat. Dia juga dikenal sebagai orang yang jahat. Karena apa? Karena pada saat itu di Yerusalem dia bukan hanya sebagai kambing hitam untuk membunuh Stefanus yang merupakan murid Tuhan Yesus, melainkan juga dia yang mengakibatkan penganiayaan terhadap orang percaya di Yerusalem. Nah, setelah Paulus membunuh orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, dia juga mempunyai rencana, yaitu untuk membunuh para murid Tuhan Yesus yang ada di Damsyik, yaitu di salah satu kota bernama Jalan Tuhan. Keesokan harinya, Paulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa dan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Setelah dia mendapatkan surat kuasa itu, berangkatlah Paulus beserta teman-temannya ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya yang ada di sana, dan termasuk juga para murid. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada suatu cahaya yang dari langit memancar, dan anehnya cahaya itu hanya mengelilingi Paulus saja. Lalu Paulus pun terjatuh dari kudanya, dan kedengaran suara yang berasal dari cahaya itu mengatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, dari perkataan itu Saulus tahu bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu Bapak Paulus dengan gemetar dan takut berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Nah, setelah Tuhan berkata demikian kepada Paulus, tiba-tiba cahaya itu pergi, lalu teman-temannya bingung karena mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi mereka bisa mendengar bahwa Paulus sedang berbicara kepada Tuhan. Setelah itu, teman-temannya pun menuntun Paulus menuju ke Damsyik. Mengapa Paulus dituntun oleh teman-temannya? Karena setelah Paulus berbicara langsung dengan Tuhan, Tuhan membutakan mata Paulus. Nah, Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam. Dan selama 3 hari 3 malam itu, Paulus juga tidak mau makan dan tidak mau minum. Artinya, pada saat 3 hari 3 malam itu, adik-adik, Bapak Paulus berpuasa. Nah, setelah Bapak Paulus tiba di Damsyik, dia bertemu dengan Ananias. Ananias itu merupakan seorang utusan Tuhan. Karena sebelum Paulus bertemu dengan Ananias, Tuhan telah berbicara langsung dengan Ananias. Tuhan berbicara dengan Ananias dengan suatu penglihatan bahwa ada seorang Farisi yang sangat jahat.
dia berada di rumah Yudas dan dia bernama Paulus. Dia harus menumpangkan tangannya ke atas kepala Paulus supaya Paulus dapat melihat lagi. Nah, awalnya Ananias itu tidak mau, bahkan ragu untuk menjalankan perintah Tuhan. Tetapi, karena apa? Karena pada saat itu dia telah mendengar kabar bahwa Bapak Paulus itu merupakan orang yang jahat. Dia telah membunuh orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, setelah itu karena Bapak Ananias percaya bahkan taat kepada perintah dari Tuhan, akhirnya Bapak Ananias pun pergi ke tempat Yudas di mana Bapak Paulus dirawat di sana. Setelah itu Bapak Ananias pun menumpangkan tangannya ke atas kepala Bapak Paulus. Lalu seketika itu juga Bapak Paulus pun bisa melihat lagi. Dan selaput mata yang telah menutupi matanya itu gugur, dan dia meminta untuk Bapak Ananias membaptisnya di suatu kolam. Setelah itu Bapak Paulus pun dibaptis, lalu Roh Kudus pun diam di atasnya. Nah, setelah Bapak Paulus penuh dengan Roh Kudus dan dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya Bapak Paulus pun bertobat dan dia mengikuti para murid untuk memberitakan Injil di Yerusalem. Demikian firman Tuhan, dan dari cerita firman Tuhan ini kita dapat belajar ya adik-adik, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sombong rohani. Dan yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kita pernah nih mengalami yang namanya tidak taat kepada orang tua, mungkin pernah berkelahi kepada teman. Nah, dari situ terkadang Tuhan mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu meminta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia memang berdosa, tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan Tuhan Yesuslah yang juga telah membentuk kita, menciptakan kita menjadi orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan, amin. Mari kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa tertanam di dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing. Engkau juga berkati ya Tuhan dalam studi mereka, maupun dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak akan memberikan ayat hafalan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri.
melainkan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin dan thank you.